Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Video ini saya buat dan saya tujukan kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tata Negara yang mengambil mata kuliah Sosiologi Hukum pada semester ganjil tahun 2021-2022 di bawah ampuan saya. Melalui video ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkuliahan Sosiologi Hukum. Pertama, perlu diketahui bahwa pada semester ini saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah Sosiologi Hukum di 9 kelas, yaitu kelas HTN B, C, D, dan E semester 3, serta kelas HKI semester 5, A, B, D, E, dan F. Nah, di antara 9 kelas ini yang sudah pernah mengambil mata kuliah saya yang lain pada semester sebelumnya hanya satu kelas, yaitu 5 HKI semester 5B. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk membuat video perkenalan dengan saudara yang belum pernah mengambil mata kuliah saya. Nama saya adalah Dr. Zulfatun Nikmah SHI MHum. Saya menempuh pendidikan S1 di Fakultas Syariah dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Imam Ghazali, lulus pada tahun 2004. Kampus saya ini saat ini sudah beralih status, bertransformasi menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2008 saya mulai mengajar di kampus kita tercinta yang pada saat itu masih bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung atau STAIN. Kemudian pada tahun 2010, setelah saya 2 tahun mengabdi sebagai dosen, saya melanjutkan kuliah di program Doktor Ilmu Hukum UGM Yogyakarta sama dengan alma mater saya di S2. Saya lulus tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 selama 1 tahun saya menempuh pendidikan Partnership of Islamic Studies di The Australian National University, Canberra, Australia. Kemudian setelah itu kembali ke kampus untuk mengajar. Nah, saudara sekalian, Sosiologi Hukum adalah mata kuliah yang saya ampu sejak awal saya menjadi dosen. Karena itu, saya juga menerbitkan buku dengan judul Sosiologi Hukum yang nanti bisa saudara baca, saudara rujuk sebagai referensi utama dalam pembelajaran mata kuliah ini. Di samping juga buku-buku sosiologi hukum yang ditulis oleh para pakar yang lain, Anda juga bisa rujuk. Misalnya buku dari Profesor Sacipto Raharjo, judulnya Sosiologi Hukum. Dan buku lain yang nanti di kelas akan saya sampaikan. Nah, selain menulis buku Sosiologi Hukum, saya juga menulis beberapa artikel yang bergenre Sosiologi Hukum dan sosiolegal, antara lain artikel yang terbit di beberapa jurnal
Bisa saya sebutkan 2 judul saja, nanti saudara bisa melihat lebih banyak di Google Scholar. Nah, saya menulis artikel tentang perceraian sepihak pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok, terbit tahun 2017 di jurnal Syirah. Kemudian di jurnal Al-Ihkam saya juga menerbitkan dalam bahasa Inggris The Violation of Women's Rights on Unilateral Divorce from a Feminist Legal Theory. Ini dalam bahasa Inggris. Kemudian yang terbaru saya menerbitkan artikel dalam bahasa Inggris di jurnal internasional, judulnya The Hijab Style of Women Candidates, the Political Meaning of Hijab Styles of Women Candidates, atau makna politik dari gaya hijab para perempuan kandidat anggota legislatif pada pemilu 2019. Saya concern di isu tentang hukum dan gender, hukum dan perempuan, sehingga tulisan-tulisan saya tidak beranjak dari topik tentang hukum dan perempuan, atau kombinasi keduanya, yaitu hukum dalam perspektif perempuan, hukum dalam perspektif gender. Nah, saudara sekalian, secara tertulis saya akan menyampaikan draft kontrak belajar atau tata tertib kuliah yang akan mengikat kita bersama selama kuliah. Tetapi perlu saya sampaikan beberapa hal yang substantif terkait dengan nilai-nilai yang saya anut dan saya coba dan saya upayakan, saya tegakkan di dalam pembelajaran mata kuliah kita. Nilai pertama adalah kejujuran. Saya berkomitmen untuk menegakkan dan setia pada nilai-nilai kejujuran. Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara sekalian untuk senantiasa jujur dalam proses pembelajaran, khususnya tentu saja juga dalam hal kehidupan pribadi. Nah, dalam proses pembelajaran, nilai kejujuran ini diimplementasikan dengan cara tidak melakukan penjiplakan, tidak mengakui atau mengklaim karya orang lain sebagai karya kita. Kalau kita mengutip pendapat orang lain, kita tulis siapa nama orang yang kita rujuk dan di mana sumbernya. Maka saya juga sangat tidak suka kalau tidak mentolerir kalau ada tugas kuliah yang diserahkan kepada saya hasil mencontek, menjiplak karya orang yang tidak Anda kenal maupun mencontek karya teman sekelas Anda, kopas dari tugas teman. Nah, itu saya tidak tolerir. Itu adalah pelanggaran etika akademik yang serius. Nah, kemudian nilai yang saya usung di dalam perkuliahan ini juga nilai disiplin, kedisiplinan, terutama dalam menggunakan waktu. Saya mencoba membiasakan diri, mentradisikan, memulai kuliah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Tentu Anda sudah tahu semua, jadwalnya sudah dicatat. Nah, silahkan dipedomani. Nanti di dalam kontrak belajar tidak perlu ada pertanyaan berapa menit toleransi keterlambatan. Itu hal yang tidak perlu dibahas. Nah, kalau Anda berhalangan untuk datang tepat waktu atau tidak datang berhalangan penuh untuk hadir secara penuh, misalnya betul-betul tidak mampu menyimak, Anda dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk membuka handphone, menyimak kuliah, silahkan Anda lapor kepada saya
memberitahu, minta izin, Bu, nama saya siapa, misalnya nama saya Zahra, saya kelas HKI 5A, saya minta izin hari ini tidak mengikuti kuliah dikarenakan dikarenakan dalam perjalanan naik pesawat. Nah, misalnya seperti itu. Itu adalah sebuah cara yang sopan, yang menunjukkan etika yang baik sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk kuliah tetapi tidak mampu, tidak bisa menjalankan, jadi harus lapor. Nah, saya juga akan melakukan hal yang sama sekiranya hal itu terjadi pada saya. Saya mentradisikan dari dulu kalau saya tidak bisa kuliah, misalnya karena ada tugas lain yang harus segera dikerjakan, atau karena sakit misalnya, tidak enak badan yang tidak memungkinkan untuk melayani, maka saya juga memberitahu. Biasanya saya membiasakan untuk memberitahu sehingga Anda semua tidak perlu menunggu kapan dimulai, menunggu secara tidak pasti atau PHP. Nah, itu tidak saya anut di dalam perkuliahan saya. Kemudian nilai yang lain adalah nilai demokratis. Nilai demokratis itu memungkinkan Anda selaku mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara bebas di dalam kelas, termasuk jika pendapat itu berbeda dengan pendapat saya. Tidak masalah. Selama Anda mampu melogikakan pendapat Anda, kemudian disampaikan dengan cara yang sopan, santun, itu adalah hak Anda. Tidak akan mempengaruhi nilai. Karena tidak setuju dengan pendapat saya, kemudian nilainya akan terancam buruk. Nah, jadi ada nilai kejujuran, kedisiplinan, kemudian nilai keterbukaan atau demokratis. Kemudian setelah itu saya merasa harus mengajak Anda semua untuk bersungguh-sungguh menjalankan proses pembelajaran mata kuliah ini maupun mata kuliah yang lain. Mari gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Kita semester ini adalah semester keempat melakukan pembelajaran daring. Nah, kalau buat Anda yang mahasiswa HTN tentu baru ketiga kalinya. Tapi buat yang sudah semester 5, ini adalah semester keempat. Artinya kita sudah sangat terbiasa melakukan pembelajaran daring, sudah tidak gagap, dan sudah bersahabat dengan segala perangkat kedaringan dalam belajar. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk belajar ini. Jangan beralasan, alah kuliah online nggak semangat. Jangan seperti itu. Banyak sekali di luar sana orang-orang yang mengharapkan bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah tetapi tidak mendapatkan atau belum, sedangkan Anda sudah mendapatkan, maka gunakan kesempatan itu untuk dengan sebaik-baiknya. Kita dulu, mungkin Anda juga sama dengan saya, sejak sekolah dasar sangat sering dibiasakan oleh guru untuk mengakhiri suatu kegiatan belajar dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya setiap orang berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian saling memberi wasiat atau memberi nasihat tentang kebenaran dan memberi wasiat untuk bersabar. Nah, belajar adalah amal saleh. Kita orang yang beriman, kemudian mengerjakan amal saleh dengan mengisi waktu secara sungguh-sungguh. Nah, maka insya Allah kita tidak akan menjadi golongan orang-orang yang khusr atau yang merugi. Demikian
pengantar yang bisa saya sampaikan untuk mengawali tatap muka secara virtual pada mata kuliah Sosiologi Hukum. Lebih dari ini kita akan bahas secara tertulis di grup WhatsApp. Terima kasih, selamat belajar, selamat mendulang prestasi dengan setinggi-tingginya di semester ini. Semoga sukses dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.